Mencegah meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang, sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang. Senin 26 Juli 2021 bertempat di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Masih cukup tingginya tren harian terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 per Minggu 25 Juli 2021 dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebanyak 8.423 terkonfirmasi positif COVID-19. 941 dirawat di rumah sakit, 2.625 isolasi di rumah, sembuh 4.483 dan meninggal 374 orang. Tren harian konfirmasi positif COVID-19 mengalami penurunan jumlah dari hari sebelumnya. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021, ada penambahan 354 dan turun pada hari Minggu 25 Juli menjadi 197. Pada pemberlakuan PPKM level 3 ini, kegiatan penyemprotan terus dimaksimalkan oleh Satgas COVID-19, khususnya di wilayah yang warga masyarakatnya sedang melakukan isolasi mandiri di rumah atau di kawasan yang rawan penyebaran COVID-19. Menurut Koordinator Lapangan Penyemprotan menjelaskan upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 harus didukung masyarakat luas. Salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan karena saat ini masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan vaksin. Di Kecamatan Karangploso, warga terkonfirmasi positif sampai dengan Minggu 25 Juli 2021 sejumlah 409 orang, sembuh 263 orang dan meninggal 21 orang, serta sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Penyemprotan ini dengan menggunakan 5 unit kendaraan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD, dan PMI Kabupaten Malang. Ada 6 titik atau 6 sasaran ini, yaitu Desa Girimoyo, Desa Ngijo, Desa Donoware, Desa Tawangargo, Desa Tegal Gondo, dan Desa Ampel Dento. Berapa tim, Mbak, yang diturunkan ya saat ini hal ini? Jadi kami ada 5 unit kendaraan spray, 2 unit dari Satpol PP, 1 unit dari Polres, 1 unit dari PMI, 1 unit dari BPBD, nanti 1 tangki suplai air itu dari BPBD. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya pasien COVID-19 juga berdampak pada penggunaan oksigen yang semakin meningkat pula. Akibatnya belakangan banyak pasien yang kesulitan mendapatkan oksigen. Untuk itu, memenuhi kebutuhan oksigen bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terpadu, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan isi ulang oksigen gratis. Ketersediaan isi ulang oksigen gratis bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terpadu bisa dilakukan di kantor Bakorwil 3 Jawa Timur, Jalan Jakarta, Kota Malang, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka posko layanan isi ulang oksigen gratis bagi pasien COVID-19. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang membuka posko isi ulang oksigen gratis bagi masyarakat ini mengatakan bahwa tabung oksigen yang disediakan di Bakorwil ini untuk melayani personal masyarakat atau pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terpusat. Rencananya untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi pasien COVID-19 yang menjalankan isolasi, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah isotank oksigen yang siap melayani masyarakat Malang Raya yang membutuhkan. Jadi yang melakukan isolasi terpusat belum tentu mereka punya silinder atau tabung oksigen. Jadi tabung oksigen ini tetap bisa memberikan layanan secara personal. Ini kan personal ini. Beberapa memang kita sudah kirim oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu juga personal, hanya untuk satu orang. Tadi saya ngitung dengan Budinkes saat kesini, kalau dirasa dibutuhkan maka ada isotank yang kita taruh di sini. Jadi kalau isotank bisa 20 ton, sehingga yang bisa diisi di sini bukan hanya yang 1 meter kubik, tetapi yang 6 meter kubik ini bisa. Itu ada 3 isotank yang hari ini datang, dan tadi saya komunikasikan kalau memang kebutuhan di Rumah Sakit Malang Raya, karena pasti kalau silinder yang 6 meter kubik ini untuk layanan rumah sakit, monggo saya rasa kita bisa tempatkan juga di sini untuk 20 ton.
Sementara Ari Bowo, salah satu warga yang melakukan isi ulang oksigen gratis di Bakorwil Malang, mengaku senang dan sangat terbantu dengan ketersediaan oksigen tersebut. Karena ia sering kesulitan mencari oksigen, mengingat 2 orang keluarganya sedang menjalani isolasi. Sementara masyarakat yang ingin melakukan isi ulang oksigen di Bakorwil Malang, terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui website incovidjatimprov.go.id. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kota Batu menyalurkan bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha di sektor pariwisata. Bantuan tersebut diberikan akibat dampak pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Wilayah Kota Batu merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur. Penerapan PPKM yang merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 memberikan dampak cukup dalam terhadap sektor pariwisata. Para pelaku usaha sektor pariwisata di Kota Batu yang terdampak pandemi COVID-19 dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai menerima bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah Kota Batu. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Pariwisata Kota Batu di Markas Pemadam Kebakaran Jalan Kartini, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap guna meminimalisir kerumunan serta menerapkan protokol kesehatan. Salah satu penerima bantuan sosial Sutrisno mengaku terdampak sejak penerapan PPKM darurat, lantaran terpaksa tidak berjualan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, Sutrisno sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik mengatakan bahwa ada 925 orang pelaku usaha sektor pariwisata Kota Batu yang menerima BST sebesar Rp300.000 per orang. Bantuan disalurkan kepada 190 orang yang bekerja di sejumlah destinasi wisata di Kota Batu, 164 pegawai hotel dan homestay, 65 orang pekerja restoran, dan 11 orang pekerja spa dan karaoke. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 321 orang pramu wisata, 51 orang anggota kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Kota Batu, 87 orang seniman, dan pedagang pada sektor pariwisata sebanyak 46 orang. Arif menambahkan diharapkan bantuan tersebut mampu meringankan beban para pelaku wisata di Kota Batu yang terdampak pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM. Hingga saat ini secara keseluruhan di Kota Batu tercatat ada sebanyak 2.209 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut sebanyak 1.759 orang dilaporkan telah sembuh, 171 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. Jadi bantuan BST, alhamdulillah teman-teman yang ada di sektor pariwisata, ada pelaku pekerja pariwisata, kemudian juga pelaku seni budaya, kemudian juga pelaku industri ekonomi kreatif ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Batu yang luar biasa, yang mana terkait dengan dampak PPKM darurat ini, sektor pariwisata khususnya para pekerja ini tentu terdampak ya. Makanya ini merupakan satu bentuk apresiasi dari pemerintah kota yang tentunya luar biasa. Dan masyarakat di sektor pariwisata yang mendapatkan bantuan memberikan apresiasi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota atas bantuan ini. Yanto Yanjung melaporkan. Siklus musiman yang ditandai aktivitas angin monsun timuran yang bersifat kering dingin dan tidak adanya tutupan awan serta rendahnya intensitas hujan berdampak pada fenomena bediding atau kondisi suhu lingkungan yang terasa lebih dingin dari kondisi normal. Warga masyarakat diimbau untuk lebih menjaga kesehatan. Bediding atau suhu di lingkungan terasa lebih dingin dari kondisi normal merupakan hal normal terjadi pada musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan September. Merupakan hal normal yang terjadi pada musim kemarau antara bulan Juni sampai dengan September. Kondisi ini merupakan siklus musiman yang ditandai dengan aktifnya angin monsun timuran yang bersifat kering dingin. Tidak adanya tutupan awan serta rendahnya intensitas hujan. Kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan, khususnya kenyamanan tubuh, terutama untuk masyarakat yang sudah berusia lanjut, sehingga harus lebih menjaga kesehatan. Menurut Perakirawan BMKG Karangploso mengingatkan masyarakat, khususnya para petani untuk lebih memperhatikan pola tanam,
karena mulai berkurangnya pasokan air serta peternak karena kondisi bediding berpotensi menyebabkan kematian, khususnya pada unggas. Di wilayah Karangploso dan Batu, selain suhu yang lebih dingin ini, angin bertiup lumayan kencang, sehingga harus diwaspadai warga dan pengguna jalan untuk menghindari bahaya patah dahan maupun pohon tumbang. Bahwa kondisi dingin akhir-akhir ini itu adalah kondisi biasa yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Jadi kalau terkait bulan, kapan itu terjadinya, otomatis akan dominan terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Nah, kondisi yang lumrah terjadi ini itu karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang rutin terjadi tiap tahunnya, hampir sering terjadi seperti itu. Pertama, siklus ini itu adalah ditandai dengan adanya aktifnya angin monsun timuran. Angin monsun timuran itu anginnya bergerak dari benua Australia, melintasi wilayah Indonesia, kemudian menuju benua Asia. Angin ini, satu, dia bersifat kering, dan dua, bersifat dingin. Kemudian yang kedua, kondisi bediding ini juga disebabkan oleh tidak adanya tutupan awan. Artinya awannya itu bersih sama sekali di saat sore hingga malam hari. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada pasokan kebutuhan pokok dari petani ke pedagang. Akibatnya harga kebutuhan di pasar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Stok kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit di sejumlah pasar di Kota Malang mulai menipis. Kurangnya stok kebutuhan pokok di pasar salah satu penyebabnya yakni pasokan dari petani ke pedagang yang terhambat akibat adanya PPKM darurat. Akibat kurang stok tersebut, pedagang terpaksa menaikkan harga. Harga bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp25.000 per kilo, kini naik menjadi Rp35.000 per kilo. Sedangkan bawang putih dari harga Rp24.000 naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara kenaikan cukup signifikan terjadi pada cabai merah dan cabai rawit. Cabai merah sebelum adanya PPKM dijual dengan harga Rp14.000 per kilo, kini naik menjadi Rp25.000 per kilo. Dan cabai rawit dari harga Rp40.000 naik menjadi Rp69.000 per kilo. Selain harga kebutuhan pokok yang melonjak semenjak adanya PPKM darurat, kunjungan pasar juga turun hingga 50%. Hal ini berdampak pada pendapatan pedagang yang ikut turun hingga 50%. Ke pedagang seperti apa? Pengaruhnya besar sekali, Mas. Hampir 50% pengaruhnya. Yang beli ya menurun, warung-warung kan ya banyak yang nggak belanja, banyak yang nggak jualan. Itu jadi kondisinya sepi pasar. Kalau penjualan gimana, Mas? Biasanya berapa? Penjualannya ya menurun 50% itu. Biasanya cabai kecil sampai 40 kilo ya cuma 15 kilo, 20 kilo paling banyak. Kalau harganya sendiri, Mas? Harganya melonjak semua. Mulai bawang putih, bawang merah, cabai naik semua. Kenapa, Mas? Karena pasokan barang tidak ada atau? Pasokan ya nggak ada, kan PPKN aja, jadi barang-barang nggak bisa masuk, jadi barangnya sulit. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 pada 25 Juli kemarin di sejumlah pulau di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus. PPKM level 4 kembali perpanjang guna menekan kenaikan kasus positif virus corona. Perpanjangan juga berdampak pada jasa ojek online atau ojol yang menyulitkan menerima orderan dikarenakan akses jalan yang biasa dilalui ojol ditutup sementara waktu hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Ojek online atau ojol yang kini berperan penting dalam mempermudah masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan bepergian atau pemesanan makanan secara online juga mengalami banyak kesulitan atas pemberlakuan PPKM darurat. Atas perpanjangan pemberlakuan PPKM darurat hingga 2 Agustus 2021 mendatang juga mempengaruhi ojol karena akses jalan yang dilalui sangat terbatas dan tidak efisien, sehingga ojol harus mengambil jalan memutar untuk sampai ke tempat lokasi pelanggan tersebut. Konsumen ojol sendiri lebih banyak memilih pesan antar makanan daripada jasa antar jemput penumpang dari tanggal 3 sampai 20 Juli hingga diperpanjang 2 Agustus. Ojol juga berharap PPKM darurat cepat berlalu agar bisa menerima pesanan lebih banyak dan akses jalan bisa dibuka kembali. Sangat-sangat mempengaruhi juga, Mas. Karena apa?
kita akses jalan dibatasi Mas. Untuk akses masuk ke mendapat orderan untuk ke customer juga dibatasi. Kita masuk ke sesuatu diputar. Jadi lebih tidak efisien dan tidak efektif menurut saya Mas. Ya semoga aja pandemi corona ini berlalu ya Mas. Untuk dari Batu ke Malang juga susah Mas. Tidak seperti yang orang-orang bilang bahwa ojol Gojek khususnya bisa langsung masuk, ternyata tidak Mas. Harus ikut memutar juga kan. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Penjual karangan bunga di Kota Batu kebanjiran pesanan di tengah pandemi COVID-19. Peningkatan pesanan tersebut yakni pada karangan bunga dengan ucapan duka cita. Kondisi ini berdampak pada omset penjualan yang meningkat hingga 300%. Kematian akibat COVID-19 meningkat sejalan dengan gejolak penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Batu. Hal itu ternyata juga memantik peningkatan permintaan karangan bunga duka cita di Kota Batu. Peningkatan permintaan karangan bunga duka cita ini juga dialami salah satu tempat usaha karangan bunga yang berada di Jalan Raya Pandan Rejo, Kota Batu. Salah satu pengrajin karangan bunga, Dwi, mengaku bahwa sebelum masa pandemi, pesanan karangan bunga terbanyak ada 3 jenis karangan bunga, di antaranya karangan bunga ucapan selamat, wedding, dan duka cita. Namun disebutkan pesanan karangan bunga ucapan selamat dan wedding sudah tak pernah diterima sejak adanya pandemi COVID-19. Sedangkan karangan bunga ucapan duka cita justru meningkat 50%. Dalam waktu seminggu, pesanan duka cita yang diterima ada sekitar 50 karangan bunga. Sekarang naik menjadi sekitar 75 karangan bunga. Meski omset yang diterima juga mengalami peningkatan, Dwi juga mengaku sering kewalahan melayani pesanan tersebut. Karena mayoritas pesanan karangan bunga duka cita dipesan secara mendadak dan harus segera selesai. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Batu mencatat ada 1 orang warga yang meninggal akibat COVID-19. Jumlah warga Kota Batu yang meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 169, sedangkan kasus aktif yang tercatat sebanyak 270 orang. Kalau yang paling laku ya percetakan banner sama ucapan duka cita. Itu terkait apa Mas yang dicetak? Ya mulai papan ucapan sama bunga standing pesanan lagi. Terus pengerjaannya gimana? Pengerjaannya ya kalau masa pandemi ya seperti biasa aja. Tapi yang paling laku, yang paling laris ini ucapan terkait apa? Ya ucapan duka cita itu. Duka cita ya Mas? Iya. Untuk sehari biasanya sampai berapa Mas? Berapa kali cetak? Saya nggak pasti. Kalau dikalkulasi per minggu? Kalau per minggu ya kemungkinan sekitar 70 paparan. Itu untuk yang ucapan duka cita ya Mas? Iya. Yanto Yancung melaporkan.